resolusi. Resolusi tanpa aksi sama aja basa-basi. Tahun baru lagi, tahun baru banyak resolusi. Resolusi tanpa aksi sama aja basa-basi. Resolusi tanpa aksi sama aja basa-basi. Kita mau ulang lagi atau sudahi basa-basi? Tahun baru lagi, tahun baru banyak resolusi. Resolusi tanpa aksi sama aja basa-basi. Resolusi tanpa aksi sama aja basa-basi. Kita mau ulang lagi atau sudahi basa-basi? Kita mau ulang lagi atau sudahi basa-basi? Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Jatim Bangkit. Dan kalau kita melihat kalender seperti yang dikatakan dan dinyanyikan oleh Devi dan Janu tadi, kalender kita udah nggak panjang nih, 2021 sudah tinggal beberapa hari dan kita sudah siap-siap untuk menyongsong 2022. Kita tahu di 2021 pemerintah banyak fokus pada penanganan COVID-19. Dampaknya sejumlah program pemerintah terpaksa harus dipertimbangkan kembali, dihitung kembali untuk kegiatan-kegiatan yang lebih fokus pada penanganan COVID-19. Seperti apa tahun 2022? Bagaimana program pemerintah? Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dalam program Jatim Bangkit dalam tema besar Wes Wayai Ekonomi Jatim Bangkit Rolikur gitu ya, atau 2022. Saya terpengaruh dalam bahasa Jawa nih. Wes Wayai Ekonomi Jatim Bangkit kita akan dalami sesudah informasi berikut. Kita nanti akan ngobrol dengan para narasumber yang sudah hadir dan juga sudah ada sambungan daring dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kita simak informasi berikut ini dulu. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan mengalami kebangkitan setelah terkoreksi karena pandemi COVID-19. Ekonomi di Jawa Timur salah satunya dapat tumbuh didukung dengan Gross Innovation Product GIP. Jawa Timur sendiri saat ini menempati posisi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, di mana ekonominya tumbuh sebesar 3,2% pada triwulan ketiga 2021. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Budi Hanoto juga menyatakan optimisme akan kebangkitan ekonomi Jawa Timur ditopang dengan kondisi fundamental terutama sektor pertanian serta sektor industri yang menjadikan Jatim sebagai lead export manufaktur. Dalam RAPBN pertumbuhan ekonomi diprediksi naik 5,5%. Di tahun 2022 ini, para pengusaha berharap ada kemudahan berusaha, peningkatan sumber daya manusia, serta kelancaran suplai barang dan jasa. Emil Elestianto Dardak meyakini Wes Wayai 2022 Jawa Timur memasuki era kebangkitan ekonomi. Wes Wayai Ekonomi Jawa Timur bangkit di 2022. Saya manfaatkan kesempatan untuk menyapa Bapak Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Pak Emil, Assalamualaikum. Pak Emil sudah daring bersama kami, Pak Emil. Assalamualaikum. Oke, nanti kita akan sambung lagi dengan Pak Emil yang sedang ada di kantor barangkali ya. Sekarang di studio saya menyapa Asosiat Profesor Dr. Rudi Purwoko SMSE. Beliau adalah Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Pak Rudi, selamat datang di studio JTV, Pak. Terima kasih banyak atas undangan di penghujung tahun 2021 Betul, ini. di penghujung 2021. Biasa. Kita juga punya peluang untuk bergabung dengan Pak Winyoto Gunawan, Sekjen Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Forecast Jawa Timur dan Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprindo Jawa Timur. Pak Wi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, saya sudah dapat sambungan dengan Pak Emil Elisandro Dardak. Saya akan coba buka dulu mikrofon. Mas Emil, monggo dibuka mikrofonnya. Wakil Gubernur Jawa Timur sudah bersama kami. Assalamualaikum Pak Emil. Pak Emil, tolong dibuka mikrofonnya Pak Emil. Mic-nya di-on-kan dulu Pak Emil. Ya. Masih belum? Ya, saya akses dulu ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, kalau kita coba kilas singkat Pak, evaluasi 2021, seperti apa Pak kinerja ekonomi kita? Iya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur on the track. Ya, meskipun kita 2020 dihajar habis-habisan ya terkait dengan COVID-19. Namun dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, ternyata kita mampu ya Jawa Timur di triwulan kedua ya tahun 2021 ini tumbuh 7,7% dan triwulan 3 tumbuh 3,23%. Artinya harapan besar menanti di tahun 2022. Babak belur iya, tapi pertumbuhan tetap on the track begitu On the ya. track. Kalau dari kacamata pengusaha bagaimana Pak Wi? Tahun 2021 memang lebih bagus Pak dari tahun 2020 yang lalu. Jadi kelihatannya 2021 ini sudah ada satu perkembangan pertumbuhan yang cukup lumayan bagus Pak. Itu kalau dilihat dari perbandingan 2020 seperti apa? Apakah memang sudah baik atau tanda-tanda membaik atau bagaimana Pak? Jadi beberapa sektor Pak itu memang malah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu Pak. Oke. Jadi seperti kita di sepatu misalnya itu secara nasional itu kita naik 25% Pak. Wow. Sampai di bulan November yang ini Pak. Nanti kita dalami Pak Abi. Bentar. Kita kembali dalam program Jatim Bangkit. Ini masih permukaan, masih belum pendalaman. Weswayai Ekonomi Jawa Timur Bangkit 2022. Nanti kita manfaatkan kesempatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur. Kita kembali sesudah informasi berikut. Jatim Bangkit petang ini, Weswaya Ekonomi Jawa Timur Bangkit 2022. Saya menyapa dulu Pak Emil sekaligus untuk memeriksa sambungan audio apakah sudah sempurna. Pak Emil, Assalamualaikum. Masih belum Pak Emil, nampaknya audio kami masih belum tersambung dengan sumber suara di kantor Bapak. Baiklah, sambil menunggu peluang untuk pembenahan barangkali saya akan akses dulu kembali ke Prof. Rudi nih, kalau bicara soal agenda 2022, karena mungkin kilas baliknya sudah banyak kajian. 2022, fokus apa yang menjadi concern Bapak dari perspektif akademisi supaya betul-betul Jatim bangkit Pak, wayai bangkit? Iya. Jadi kalau kita bicara bangkit, ya ini kan perlu proses ya, Siap. waktu. Seiring dengan tahun 2020 ini full pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, itu minus atau terjadi kontraksi ya. Di 2021 triwulan pertama yang kontraksi. Kita harapkan total di tahun 2021 ini kita mencapai sekitar 4-5% lah, karena di triwulan keempat ini sudah agak bagus ya. Artinya kondisi ekonomi sudah bergerak sesuai dengan harapan kita. 2022 kita tetap dalam konteks yang disebut dengan pemulihan ekonomi. Tapi pemulihan ekonominya adalah kita harus semangat dengan yang disebut dengan ekonomi kerakyatan. Karena apa? Karena pada saat 2020 ini UMKM kita dihajar habis-habisan ya. Pengalaman tahun 98, 2009 kita selalu menekankan UMKM sebagai backbone ya. Dalam kondisi krisis tahun 98 dan kondisi terjadi goncangan ya ekonomi tahun 2009. Namun tahun 2020 justru UMKM yang dihajar habis-habisan. Karena kondisi tekanan ekonominya ini berlangsung di dua sisi yang disebut dengan demand shock dan supply shock. Yang awalnya demand shock ya karena terjadi adanya pembatasan dan sebagainya, akhirnya langsung sampai ke supply shock. Nah inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur untuk semangat ekonomi kerakyatan ini dikuatkan. Artinya bahwa membangun kembali ya UMKM Jawa Timur yang benar-benar membawa ke semangat bahwa usaha kecil ini harus bangkit dan juga unsur pemerataannya. Yang kedua bahwa memperkuat aspek tanda petik pemerataan di antar wilayah, karena memang kalau kita bicara Jawa Timur ini wilayah kita ini sangat dinamis ya. Ada yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa larinya,
ya di wilayah tengah ini ya. Kemudian juga Pantura luar biasa juga larinya. Kemudian yang sedikit juga larinya agak kencang di tapal kuda ya. Namun ada yang larinya agak pelan yaitu Pansela. Namanya bagus ya, Pansela gitu kan. Sama Madura dan kepulauan. Lah inilah komitmen dari kita harapkan dari Jawa Timur untuk menggerakkan semuanya. Melalui apa? Membangun konektivitas ya. Sehingga mobilitas barang ya, produksi ya, dari desa ke kota, di antar kabupaten kota yang di Jawa Timur berjalan dengan baik ya. Dan juga mendorong persebaran aktivitas ekonomi. Sehingga kita harapkan Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota ini bergerak bersama. Itulah yang menjadi komitmen di tahun 2022. Dan juga yang kita harapkan adalah semangat untuk membangun kualitas SDM kita secara terus-menerus, baik dari sisi pendidikan dan kesehatan. Kita sadar dengan wilayah yang begitu beraneka ragam di Jawa Timur ini, kita sebutkan tadi mungkin juga ada wilayah dengan akses kesehatan yang masih kurang. Ini harus kita tingkatkan, ya. Kemudian juga terkait dengan pendidikan, karena kualitas dari SDM itu berawal dari dua sisi ini, pendidikan kesehatan. Semua lembaga pendidikan itu harus menjalani proses akreditasi sebaik mungkin, sehingga kesamaan ya dalam konteks kualitas itu bisa didapat antara di desa, di kota, di 38 kota Jawa Timur, sehingga harapan kita 2022 ya, yang juga nanti the long term ya, jangka panjangnya kita 2045 ya, menyongsong Indonesia maju ya, 1 abad Indonesia merdeka, kita bisa berpartisipasi. Karena apa? Tadi dalam awal disebutkan Jawa Timur ini kontribusinya besar untuk Pulau Jawa, ya 24%, kemudian 14% di Indonesia, sehingga capaian 2045 tentang Indonesia maju dengan income yang tinggi, maka motornya adalah di Jawa Timur. Jawa Timur, baik. Kalau bicara soal motor, pelaku satu di antara motornya. Dari sudut pandang pelaku, Pak, untuk 2022, tantangan apa yang menjadi concern dari kalangan pengusaha, Pak Winto? Tantangan tahun 2022 ini dengan bangkitnya kembali terjadi satu reaksi antara dulu para pelaku para pengusaha banyak yang meng-hire artinya dalam tanda kutip banyak pengurangan tenaga kerja. Nah, di sektor seperti ini akhirnya di masyarakat sendiri itu mulai mereka mendirikan satu UKM-UKM yang tadi sudah disampaikan, dan di sini pemerintah juga sudah menjembati mengenai para UKM ini. Jadi di sektor kami industri sendiri sekarang ini boleh dikatakan sudah mulai bangkit di tahun 2001 penghujung ini, mulai kita rasakan di bulan 9-10 ini, Pak. Sampai sekarang ini sudah cukup bagus, dan kita berharap di tahun 2022 ini karena sudah vaksinasi terutama di Jawa Timur sudah mencapai 75% lebih, sehingga kita berharap ini menjadi salah satu menjaga protokol kesehatan. Jadi sehingga kalau semuanya terjadi dengan baik, maka ekonomi ini saya yakin sekali di tahun 2022 ini semakin bagus lagi. Dalam segala situasi baik krisis itu selalu ada peluang, Pak. Sebagai pengusaha melihat bisnis apa yang kira-kira ada peluang besar di 2022, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi 2022 ini 2021, Pak ya. Saya mengatakan 2021 dulu. 2021 ini kita tidak nyana, ternyata seperti kami di sepatu. Itu ternyata dengan dampaknya perang dagang antara Tiongkok sama Amerika, itu mengakibatkan banyak order yang balik ke Indonesia. Itu salah satu. Sehingga tahun ini diprediksi naik 25%. Yang kedua, untuk mebel, Pak. Mebel ini sangat luar biasa, naik sampai 27%, Pak, ekspornya. Jadi ini di luar dugaan semua, Pak. Nah, cuman problem yang terbesar saat ini setelah terjadi perang dagang ini krisis kontainer, Pak. Jadi kontainer ini masih jadi salah satu problem buat saya kira setelah terusan Suez terbuka kembali udah nggak ada masalah itu, Pak. Enggak, Pak. Oh, masih masalah. Karena tidak ada satu keseimbangan dagang, Pak, antara negara dengan negara satunya, Pak. Jadi sehingga setelah dikirim di sana berhenti, Pak, kontainernya. Gitu. Jadi masih langka sampai hari ini. Masih langka, Pak. Ya. Tapi market dalam negeri sendiri bagaimana, Pak, untuk mengimbangi kondisi itu? Dalam market dalam negeri ini, Pak, ini masih gerak antara 60 sampai 80%, Pak. Belum normal total. Kalau kita lihat contoh misalnya beberapa toko-toko, kita lihat Surabaya aja, Pak, misalnya PTC. PTC dulu kan buka banyak, Pak. Sekarang
sudah mulai buka, tapi belum semuanya, belum rata, Pak. Baik. Saat saya ke Bali juga sama, Pak, keadaannya semacam itu. Baik. Ya. Saya akan coba dalami dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elisanto Dardak, yang mudah-mudahan sudah bersama-sama kita secara sempurna, baik secara visual maupun audio. Oh, masih belum. Baik, kalau begitu saya kembali kepada Prof. Rudi. Prof, dengan situasi seperti sekarang tadi, Prof. Rudi juga sudah mengatakan bahwa keterhubungan antara Pantura, Pansel, Pansela itu perlu menjadi perhatian. Kalau kita bicara soal infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, SDM, dan kesehatan, itu dengan kondisi seperti sekarang ini, bagaimana Pak kondisinya? Ya, untuk Jawa Timur sudah sangat bagus ya. Cuma memang kita berharap bahwa tidak jadi perbedaan di antara 38 kota yang ada di Jawa Timur ini. Karena ini menjadi sangat penting kalau kita bicara tentang SDM. Kita berharap dengan SDM yang ada itu mereka mampu menggerakkan ekonomi. Baik, kita stop dulu Pak. SDM. Nanti kita dalami, masih dalam program Jatim Bangkit. Kita akan dalami bersama narasumber studio, dan harapan kami juga bisa sambung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Jatim Bangkit, tema besar kita Wiswayai Ekonomi Jatim Bangkit 2022. Tadi saya stop di sisi SDM. Prof. Rudi, bisa dilanjutkan. SDM seperti apa dan potensi yang jadi peluang untuk Jawa Timur ke depan seperti apa? Ya, jadi SDM yang kita harapkan di sini kan seiring dengan bahwa di industri kita, mungkin Pak Wiyoto bisa nanti bercerita ya, bahwa di industri kita kan rata-rata masih di level pendidikan SMP gitu ya. Sehingga kalau kita bicara produktivitas itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Betul. Yang kedua, kita juga melihat perkembangan terkait dengan teknologi. Ya, kalau kita bicara sekarang ini namanya revolusi 4.0 ya. Artinya bahwa SDM itu sudah harus mengantisipasi bagaimana ke depan terkait dengan pergerakan teknologi ini. Nah, sehingga berharap bahwa apa yang terjadi di 38 kota ini di Jawa Timur mempunyai informasi dan sistem pendidikan yang mampu mengcover kepentingan terkait dengan pergerakan teknologi tadi itu. Yang ketiga, seiring dengan bahwa kita ini mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa Jawa Timur ini ya, kawasan industri yang luar biasa ya. Kalau kita bicara industri, kita bicara tentang potensi pertanian yang luar biasa, sehingga bagaimana SDM itu mampu menjawab untuk kita sebagai Provinsi Jawa Timur yang secara area tidak bergerak, bertambah dan berkurang tetap segini ya. Tapi tuntutan kita tidak hanya memenuhi kebutuhan Jawa Timur, tapi juga memenuhi kebutuhan Indonesia. Ya, baik dari sisi pangan, kemudian industri, bahkan kalau kita bisa berharap juga memenuhi kebutuhan internasional. Nah, inilah harapan kita semuanya bahwa produk-produk yang kita hasilkan dari SDM itu sudah mencerminkan keinginan konsumen yang sudah jauh ke depan permintaannya. Ekspektasi makin tinggi juga. Semakin tinggi juga. Nah, inilah maka desain pendidikan itu harus juga sudah mulai kita rencanakan untuk pergerakan 10, 20 bahkan sampai tahun 2045 ke depan. Kedua juga sistem pelatihan kita, ya training kita, ya untuk peningkatan SDM yang sudah ada di wilayah bisnis yang ada di area sektor pertanian, pertambangan, manufaktur maupun jasa, ini itu bisa digerakkan kualitas atau produktivitasnya. Nah, inilah harapan kita bagi tahun 2022 untuk kita tetap fokus ke sana. Ya, perspektifnya bukan hanya untuk tahun 2022, tapi perspektifnya adalah kita sampai katakan ya satu abad Indonesia merdeka 2045. Pak Wiyoto, untuk pengusaha makro dengan padat karya gitu ya, serapan tenaga kerja ini seperti apa petanya Pak? Kami terakhir ini Pak ada didatangi dengan dari Kementerian Perindustrian Pak. Jadi mengenai tentang SDM yang tadi disampaikan, ini dari pemerintah sudah mengantisipasi Pak. Di tahun 2022 awal ini nantinya, itu mereka sudah membuka kuliah terbuka Pak. Jadi dari sini ini beberapa industri melaporkan di pemerintah setempat nanti kebutuhannya bagaimana, apa yang dibutuhkan tenaga terampilnya dan lain sebagainya, maka di sana akan diberikan satu kuliah gratis Pak. Yang mana adalah untuk meningkatkan sumber daya manusianya di sana Pak. Jadi memang kita butuh sebetulnya SDM yang lebih berkualitas dan bersertifikasi Pak. Jadi sehingga perusahaan itu nggak ragu-ragu lagi untuk meng-hire SDM tersebut. Nah, harapan kami di proyeksi tahun 2022 ini betul-betul sudah terlaksana Pak. Kalau ini sudah terlaksana,
Itu sangat luar biasa Pak. Di tempat kami aja sendiri, seperti di Padat Karya, sepatu misalnya, itu untuk pencarian tenaga kerja spesial jahit gitu Pak, itu perlu waktu juga Pak untuk ngajarin, belum nanti assemblingnya dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Kalau bicara soal lembaga pelatihan Pak, di Surabaya, di Jawa Timur kan banyak Pak seperti itu. Apakah itu masih belum outputnya untuk mencukupi memenuhi kebutuhan itu? Belum Pak, belum optimal Pak. Belum optimal. Jadi betul-betul tenaga yang terampil, siap itu belum Pak. Karena ini juga butuh salah satu komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah Pak, sehingga antara demand dan supply mengenai SDM ini bisa berimbang Pak. Begitu. Bagaimana dengan perizinan Pak? Karena kalau bicara soal perizinan itu ease of doing business kan selalu jadi disorot ya, Pak. Seperti apa nih Pak? Ya jujur ngomong begini Pak, kita di perizinan ini kita kan sudah masuk di OSS Pak sebetulnya. Tetapi Pak di sistem OSS ini mohon maaf banyak masih sistemnya error Pak. Jadi sehingga kami ini beberapa teman dari asosiasi yang lain sempat juga problem Pak, termasuk di sektor perumahan dan lain sebagainya, pengurusan IMB dan lain sebagainya ini agak kacau balau Pak. Ya, beberapa waktu lalu saya juga dapat curhatan dari pengusaha yang begitu masuk untuk SSRB yang baru ini. Betul Pak. NIB-nya hilang malah. Betul Pak. NIP-nya Pak. Iya betul. Jadi agak kacau ini Mas ya Pak. Jadi perlu ada satu pembenahan lah. Nah ini fakta Pak Rudi mungkin bisa melihat, membidik tantangan yang menjadi harus kita waspada itu apa Pak dengan situasi seperti itu? Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting ya, terkait dengan keharmonisan ya, sinergi antara pusat ya dan daerah di sini adalah provinsi dan kabupaten kota dalam menyikapi terkait dengan masalah perizinan ya. Mungkin terkait dengan tapi yang Pak Wiyato sampaikan terkait dengan OSS problem itu berkaitan dengan masalah sistem ya, sistem yang memang harus diperbaiki lah gitu ya. Namun yang menjadi komitmen bersama itu tadi ya, bagaimana pusat, daerah, provinsi dan kabupaten kota menyemangati terkait dengan perizinan ini. Karena apapun, kalau kita bicara ekonomi ke depan, pasti berbicara tentang investasi. Sebentar Pak Rudi, saya salah. Karena saya dapat tanda kalau kita punya sambungan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Elisanto Dardak. Pak Emil, Assalamualaikum Pak Emil. Alhamdulillah, ini akhirnya sambung dengan kami Pak Emil. Ini sudah dari 2 akal kita coba nih, tapi akhirnya lewat telepon. Alhamdulillah, baik. Jadi kalau gitu ini merupakan sebuah pola yang kolaborasi ya, antara visual dan juga auditif. Pak Emil nyuwun sewu, kalau kita bicara soal program gitu ya, kita langsung saja menukik pada fokus perencanaan pembangunan Jawa Timur yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah RKP Nasional 2022. Kabarnya sih pemulihan ekonomi dan reformasi struktural itu masih menjadi pembangunan infrastruktur wilayah selatan. Nah, bagaimana detailnya Pak Emil? Mungkin bisa cerita pada pemirsa Jatim Bangkit, monggo. Iya, jadi kalau kita bicara mengenai kawasan selatan, memang itu kawasan yang memerlukan keberpihakan dalam mengejar ketertinggalan mereka dibandingkan wilayah utara. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan di dalam Peraturan Presiden 80/2019 sudah dijelaskan secara spesifik bahwa fokus kita adalah membangun infrastruktur yang memang akan meningkatkan konektivitas di wilayah selatan Jawa Timur. Nah ini memang kita menyadari bahwa sepanjang masa pandemi COVID, sumber daya fiskal negara banyak tersedot kepada kebutuhan penanganan COVID, sehingga ada pengalihan anggaran yang sangat terasa yang menyebabkan target-target yang diharap bisa dicapai di sepanjang 2021 ini menjadi mundur. Nah, kita harapkan di 2022 ini bisa kembali digenjot. Kalau bicara soal kembali digenjot, prioritas utama yang jadi concern pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang apa, Pak Emil? Sekarang memang yang menjadi concern kita adalah memastikan kelancaran dari infrastruktur yang esensial dulu. Contoh tadi kami berbincang dengan admin Instagram account yang ada di banyak daerah. Dan mereka menyampaikan bahwa mereka juga berharap jalan-jalan yang bolong ini dibenahi dulu. Jadi jangan kita kemudian bicara mengenai pelebaran. Yang bolong-bolong dulu inilah ditangani ya. Jadi jalan-jalan karena itu berpengaruh kepada keamanan bagi pengguna ya. Ini yang kita harapkan bahwa kita bisa mendorong dulu kehandalan dari jaringan jalan di segala jenjang nasional, provinsi, kabupaten, kota hingga ke jalan desa. Nah harapan kita
anggaran desa ini bisa mulai kembali fokus untuk membenahi jalan, begitu pula kabupaten tanpa sepenuhnya meninggalkan. Tapi tentu porsinya akan disesuaikan dengan harapan kasus COVID ini bisa terus kita jaga rendah seperti sekarang. Yeah. Itulah sebabnya protokol kesehatan jangan pernah kita longgarkan. Kalau bicara PR Pak Emil Nyon Sewu, kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, ya itu jadi agenda dan PR besar untuk pemerintah provinsi. Ini strategi ke depan seperti apa nanti konkretnya untuk penanganan kemiskinan dan ibu dan anak gitu? Bagaimana Pak Emil? Sepanjang 2 tahun terakhir juga fokus kita pada kemiskinan sebenarnya, karena kan yang kita akselerasi dan kita tingkat eskalasi adalah bansos ya. Bantuan sosial diperluas cakupannya, diperbanyak juga sumber-sumber bansos, ada yang bansos untuk pelaku UKM, ada yang untuk penerima gaji itu kemudian disuplemen. Tapi tentunya kita sekali lagi menolong mereka melalui direct help, bantuan, atau juga melalui peningkatan ekonomi yang akan menyerap tenaga kerja produktif. Harapan kita 2022 kita sudah mulai bisa melakukan peningkatan upaya akselerasi ekonomi, tapi tidak sepenuhnya langsung drastis mengurangi bansos gitu. Karena kita tahu bahwa perlu waktu untuk kemudian ekonomi ini bisa benar-benar menciptakan lapangan kerja. Ada masalah struktural juga yang berkaitan dengan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang dibutuhkan. Tapi lagi-lagi dari diskusi saya dengan admin Instagram, mereka dengar kabar ada investasi besar masuk di KEK, di Gresik misalnya. Nah terus ini yang katanya akan menyerap lapangan kerja, apa ini kemudian spesifikasi yang dibutuhkan? Jangan sampai generasi muda di sana atas alasan spesifikasi yang gak cocok, kemudian mereka akhirnya hanya jadi penonton. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus menjadi fokus kita sepanjang 2022. Pak Emil, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan di aspek pendidikan, kesehatan, lalu produktivitas, supaya SDM Jawa Timur itu betul-betul mumpuni sekaligus punya daya saing dan bargaining power lebih tinggi, Pak Emil? Justru sebenarnya selama 2020 kita mengalami peningkatan IPM yang relatif baik secara nasional gitu, dan di 2021 kami melihat tren yang tidak terlalu banyak berubah, artinya masih positif. Ini karena komitmen kita untuk tetap memberikan dukungan seperti program Tistas, di mana kita menyediakan bantuan operasional pendidikan kepada sekolah-sekolah jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, ikut membantu juga untuk menyangga agar tingkat partisipasi sekolah ini bukan saja konsisten, bahkan meningkat. Nah, ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memastikan pendidikan terjalani dengan baik. Begitu pula kesehatan, walaupun kita menangani COVID-19, tetapi fungsi-fungsi dasar kesehatan masyarakat tidak ditinggal. Karena apa? Karena justru di momen seperti ini, kita memastikan bahwa bantuan nutrisi untuk ibu hamil, untuk mencegah stunting, ini terus berjalan kenyataannya. Kita terus tingkatkan. Itulah sebabnya juga masyarakat prasejahtera, ya, atau yang ada dalam garis kemiskinan, itu kita sanggah jangan sampai kemudian muncul masalah baru, karena muncul miskin-miskin baru. Nah, inilah sebabnya bantuan yang kita sasar kepada mereka yang terdampak karena pandemi, maupun yang memang sudah miskin sebelum pandemi, ini tujuannya adalah agar tidak terjadi kemudian decline atau stagnasi dalam upaya kesehatan masyarakat. Baik. Waiswayai Ekonomi Jatim Bangkit 2022 bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Haji Emil Elistianto Dardak. Di sini di studio kami juga bersama Associate Profesor Dr. Rudi Purwono, SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasar Sarjana Universitas Erlangga, dan sebagai pelaku usaha ada Pak Winyato Gunawan, Sekjen Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha, Forkas Jawa Timur, dan Ketua Asosiasi Persepatan Indonesia Aprindo Jawa Timur. Kita kembali diskusinya sesudah informasi berikut. Jatim Bangkit, saya lanjutkan diskusi obrolan kita dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pak Emil, Jawa Timur juga merupakan sebuah kawasan industri juga pertanian. Kalau dari kacamata, dari aspek pertanian, sudut pandang pertanian, bagaimana nih Pak progres dan perkembangan 2022 Pak Emil? Kalau untuk pertanian, sektor ini justru memiliki kinerja yang relatif stabil selama COVID-19. Bahkan
kontribusi pertanian yang berada di kisaran 10, sekian persen sebelum COVID meningkat proporsinya menjadi 14% karena yang lain kontraksi, dia malah tumbuh. Namun demikian, memang tergantung jenis komoditasnya juga. Sebagai contoh, justru komoditas-komoditas yang sifatnya hortikultura ini juga berseiring dengan kegiatan masyarakat. Jadi komoditas-komoditas ini justru lebih banyak diserap, ya, buah-buahan, sayur-sayuran tertentu lebih banyak diserap di restoran, di event-event yang diselenggarakan, ya, dalam MICE, ya, Meeting Incentive Conference and Exhibition. Jadi beberapa komoditas agak kesulitan, tapi beberapa komoditas justru terjual dengan baik. Contoh juga misalnya untuk kopi, tergantung jenis kopinya gitu ya. Kalau kopi saset rumahan relatif stabil, tapi kalau kopi yang disalurkan di coffee shop, nah itu terdampak pada saat awal-awal pandemi. Juga banyak juga industri makanan minuman di Jawa Timur yang menyerap produk-produk hulu, ya, atau primer dari pertanian, yang mana pada saat permintaan industrinya turun, permintaannya juga turun. Tapi resultan keseluruhannya secara umum berdasarkan pertanian sebagai agregat dari berbagai jenis komoditas itu kinerjanya baik. Saya banyak diskusi juga nih sama Pak Rudi, waktu itu beliau banyak bantu dalam kebijakan ekonomi kita, dan kita sama-sama melihat bahwa kinerja sektor pertanian ini berjalan dengan baik. Nah, industri sebenarnya sejak kuartal ketiga tahun 2020 itu pertumbuhan quarter to quarternya dari triwulan 2 ke triwulan 3 itu mendekati 7%, bahkan lebih dari 7%. Jadi tumbuh dengan sangat baik dibandingkan kondisi triwulan kedua saat kita kontraksi hampir 6%. Dan terus tumbuh, cuman pertumbuhannya ini agak setback pada saat kita mengalami gelombang kedua di tahun 2021 kemarin ini di triwulan ketiga. Tetapi overall pertumbuhan industri kita sangat baik, perdagangan kita sangat baik. Ini adalah tanda yang menggembirakan, apalagi inflasi kita sekarang 1,73% sampai Desember ini secara kumulatif. Ini masih sehat, tetapi juga menunjukkan ada geliat ekonomi dari peningkatan permintaan. Karena kenaikan harga ini juga banyak didrive peningkatan permintaan, walaupun ada beberapa yang disebabkan oleh kondisi seperti cabai rawit ini juga karena kondisi cuaca, tapi CPO misalnya ini crude palm oil menyebabkan harga minyak goreng juga naik karena permintaan dunia naik termasuk di Indonesia. Pak Emil, Jawa Timur berada pada kawasan yang memang bisa dikatakan tidak terlepas dari bencana alam gitu, baik bencana alam yang berhubungan dengan cuaca juga bencana alam dengan kondisinya di Pacific Ring of Fire. Bagaimana strategi pemerintah provinsi supaya bisa melakukan antisipasi sekaligus memitigasi kendala-kendala yang diakibatkan oleh alam itu sendiri, Pak? Ya, tentunya pertama yang sulit dipikirkan adalah keselamatan masyarakat dulu kalau bicara mengenai bencana. Maka bencana ini kan kaitannya juga ada yang mengatakan memang kerawanan yang sudah inherent dari kondisi alam, tapi ada juga yang berkaitan dengan tindakan manusia. Nah, masalah yang berkaitan dengan bencana saat ini selain tadi erupsi gunung berapi, tapi juga hidrometeorologi seperti banjir bandang, dan longsor. Nah, inilah yang kemudian memerlukan penanganan untuk meminimalisir risiko-risiko bencana seperti pemulihan kawasan-kawasan catchment area, kawasan lereng. Ini dilakukan penanaman ulang, bahkan bersama dengan TNI Polri kita menggencarkan penanaman vetiver di hulu-hulu kawasan lereng pegunungan untuk meminimalisir terjadinya erosi dan banjir bandang. Di sisi lain untuk banjir, kalau ada dua penanganan, yang satu sifatnya hulu, tapi juga ada penanganan korektif, misalnya penanganan Kali Lamong, yang kita masukkan di dalam Perpres 80 2019, yang menitik beratkan pada penguatan tanggul, dan juga tentunya penanganan normalisasi sungai. Dan ini bisa merupakan upaya karena kawasan di situ memang sudah padat penduduk, tidak mungkinlah kemudian kita melakukan relokasi penduduk, maka kita melakukan engineering atau rekayasa teknik untuk bisa mengatasi kerawanan banjir di Kali Lamong misalnya. Nah, erupsi ini memang membutuhkan satu kesiagaan masyarakat. Ya, inilah yang kemudian kita berkaca dari pengalaman erupsi Semeru. Kita berharap bahwa ke depannya
radius kerawanan bencana ini bisa dipetakan ya. Salah satu penyebabnya memang di erupsi Semeru, kapasitas dari sungai untuk menjadi penyalur lahar itu juga terdampak oleh lahar yang ada di istilahnya keluarnya lahar dingin di penghujung 2020 yang sempat kuat. Ini juga membatasi kapasitasnya dan terjadilah kemudian juga luncuran material yang sangat signifikan jumlahnya di kejadian yang belum lama ini terjadi. Dan ini menjadi sebuah input untuk kita memetakan kawasan mana yang sebenarnya harus kita harus mulai membatasi sebenarnya kegiatan masyarakat di tempat-tempat yang sangat rawan itu. Radiusnya itu sebenarnya bisa diestimasi asal kita tingkatkan kewaspadaan terhadap bencana dengan mendorong kesiagaan yang lebih dini lagi ya terhadap potensi bencana erupsi gunung berapi. Baik, Pak Emil, saya beralih ke Prof. Rudi. Prof. Rudi, dengan situasi seperti sekarang ini, kalau bicara soal makronya ya, tadi sudah disebutkan bahwa memang kita butuh SDM yang berkualitas sehingga bisa punya daya saing gitu. Kalau bicara soal potensi Jawa Timur sendiri, di bidang apa yang bisa kita tonjolkan supaya betul-betul mumpuni dan Jawa Timur betul-betul bisa terangkat lebih tinggi? Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur ya, Ya. terkait dengan Jawa Timur ini sebagai potensi ekonomi yang sportnya ini lengkap ya. Kalau kita bicara tentang tadi pertanian ya, pertanian kita kalau kita menghasilkan produk pangan, katakan berasnya tidak hanya sekedar beras untuk kebutuhan masyarakat secara umum, tapi juga premium ya. Jadi juga untuk produk-produk yang lain, ya termasuk hortikultura dan sebagainya. Kopi kita luar biasa ya. Kalau kita bicara kopi Ijen ya, itu yang ada di Bondowoso, situ Bondo itu Jember, itu punya kemampuan untuk kebutuhan tidak hanya di hotel, restoran, kafe yang ada di Indonesia, tapi juga bisa di mancanegara. Lalu kita bicara tentang potensi manufaktur ya. Manufaktur ini mempunyai supply chain yang sangat kuat ya, tidak hanya dari sisi pemenuhan hulu hilir di Jawa Timur, tapi juga kita bicara di Indonesia, lebih kuat lagi di kawasan timur Indonesia. Sehingga kalau bagaimana ke depan kita bicara sektor yang mempunyai daya dongkrak yang besar di Jawa Timur ini, maka angle-nya itu adalah 3, ya, termasuk di sini kebutuhan akan sektor jasanya, yaitu manufaktur sebagai leading, ya, karena sampai detik ini mempunyai kontribusi yang sangat besar 30%, ya. Kemudian perdagangan, ya, karena kita kalau bicara Jawa Timur ini kalau kita bicara pasar ya, produk Jawa Timur ini tidak bicara tentang 40 juta, tapi 40 juta plus Indonesia, gitu kan, dan juga ekspor. Nah, kalau mengkaitkan dengan perdagangan, maka di situ tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tapi juga supportingnya, yaitu masalah di sektor finansial ya, dan juga yang lainnya. Ya, yang ketiga berkaitan dengan pertanian. Meskipun kita lahannya ya tidak berubah ya, tapi upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi itu sudah mulai sangat dirasakan, ya, sehingga 3 sektor ini memang berjalan seiring untuk menjadi penggerak ekonomi Jawa Timur. Namun memang kita harus memetakan bahwa potensi SDM, kita balik SDM ya, bagaimana bisa nanti menggerakkan potensi sektor pertanian kita yang lahannya terus berkurang, ya, seiring dengan kebutuhan untuk pembangunan kawasan industri, perumahan, pemukiman, infrastruktur ya, dan sebagainya, sehingga akan berkurang. Nah, ini harus mampu SDM yang mengarahkan ke sana. Ya. Kedua berkaitan dengan manufaktur sendiri. Manufakturnya ini kita tidak bicara hanya the big player, tapi juga di sini ada yang menengah, yang kecil, dan juga ada kriteria yang menarik, yaitu usaha mikro, rumah tangga, ya. Dan terakhir adalah sektor jasanya. Sektor jasa. Jasanya itu adalah perdagangan yang diperkuat oleh seperti sektor keuangan dan sebagainya. Termasuk kita mempunyai jasa kepelabuhanan, ya, yang mempunyai standar internasional sangat bagus. Sehingga kalau kita bicara peran dari kepelabuhanan ini, berbicara tentang Indonesia sebagai hubnya pedagang dunia. Baik. Gitu. Sebelum saya ke Pak Winyoto sebagai pelaku, saya kembali ke Pak Emil sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Pak Emil, dengan fakta-fakta yang baru saja diungkapkan Prof. Rudi tadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus untuk mencapai target di 2022, Pak Emil? Silakan. Ya,
kata kuncinya kalau kita lihat komposisi PDRB kita, 60% ekonomi kita ini kan didrive oleh konsumsi, ya. Konsumsi ini berbanding lurus dengan mobilitas. Maka kalau misalnya terjadi peningkatan, Ya, Pak Emil, maaf, sambungan telepon kami terputus Pak Emil. Sebentar, kita upayakan kembali untuk sambung. Secara visual Pak Emil masih tersambung dengan kami, tapi secara auditif Pak Emil sudah terputus karena menggunakan sambungan yang ganda, yaitu dari digital dan juga telepon. Saya ke Pak Win dulu. Pak Win, tantangan Pak yang perlu diwaspadai oleh pelaku, apa Pak kira-kira Pak? Perlu ditinting hati-hati. Pertama mengenai ini Pak, satu adalah tantangan kami mengenai penyediaan SDM tadi Pak. Itu pertama yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Terus krisis juga kontainer ini masih menjadi satu kendala buat kami. Terus yang ketiga Pak, kebijakan dari pemerintah Pak. Kebijakan Pak, termasuk salah satunya di sini suku bunga Pak. Suku bunga. Tadi suku bunga untuk manufacture ini harus juga ada satu persaingan yang cukup baik Pak. Pak Win, sebentar, saya salah dulu Pak Win. Saya mumpung sambung dengan Pak Wagub, saya sambung lagi dengan Pak Wagub. Pak Emil, dan saya buat, jadi sempat terputus bagian tertentu yang jadi concern dari pemerintah provinsi untuk peningkatan daya saing SDM khususnya. Monggo Pak Emil, bisa diulangi, silakan. Pak Emil, mungkin audio bisa dinyalakan Pak Emil untuk zoomnya. Oke. Wah, sambun. Monggo Pak Emil. Ya, baik. Ada feedback. Iya, Jadi, mantul. mohon maaf, tadi saya lagi jelaskan bahwa kata kuncinya dari pemerintah provinsi, ya, PDRB kita ini kan 60% dari konsumsi, 25% dari investasi. Iya. Nah, konsumsi ini berbanding lurus dengan mobilitas. Mobilitas kalau terjadi lonjakan kasus mau tidak mau harus dibatasi, maka kita mengenal PPKM level 1, 2, 3 sampai level 4 ya. Nah, kita tidak ingin itu terjadi lagi tentunya, karena begitu level itu tinggi otomatis kita harus mengurangi mobilitas ya. Makanya sampai dipantau lewat Google mobility, ngelihat mobilitas orang. Nah, apa nyambungnya dengan disampaikan dengan Pak Rudi tadi, bahwasanya tugas utama dari pemerintah adalah bagaimana menjaga agar kondisi COVID ini terkendali, sehingga ekonomi kita ini konsumsinya juga bisa berjalan. Karena konsumsi inilah yang kemudian memberikan permintaan untuk sektor jasa, sektor industri, sektor perdagangan, yang mana Jawa Timur sebagai provinsi yang penduduknya 40 juta, sumbangsi dari sektor-sektor sekunder dan tersier ini sangat tinggi. Primer kita pertanian sekitar 10-13% maksimal. Kemudian sektor pertambangan mungkin itu cuma 6%-an gitu secara keseluruhan. Maka yang besar ini kan adalah sekunder tersier yang sangat mengandalkan mobilitas masyarakat. Walaupun dengan digital orang mulai konsumsi digital. Nah, jadi satu prasyaratnya kendalikan COVID-19. Maka vaksinasi kita genjot, kita bersyukur sudah mencapai 70%, lansianya 60% secara agregat, walaupun beberapa kabupaten masih menjadi sorotan karena vaksinasinya, terutama vaksinasi lansia masih di bawah dari target 60% tadi. Nah, yang kedua, investasi, kita terus melakukan komunikasi-komunikasi dan pendampingan terhadap investasi strategis. Karena di dalam ekonomi kan ada istilah multiplier effect. Jadi kalau misalnya kita bisa memastikan bahwa sektor-sektor atau investasi ini berjalan dengan lancar, maka perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik. Nah, inilah sebabnya kita memastikan kelancaran tersebut. Baik, sebentar Pak Emil, kita jeda dulu untuk informasi yang kami tampilkan. Kita masih dalam program Jatim Bangkit dengan tema besar kita, Weswayai Ekonomi Jatim Bangkit 2022. Kita kembali sesudah ini. Baik, saya manfaatkan peluang bergabung dengan Pak Wagub dulu. Pak Emil, mohon maaf dengan situasi seperti sekarang ini tadi Bapak ada poin yang memerlukan penekanan. Monggo, Pak Emil. Bisa dengar suara? Bisa, alhamdulillah. Monggo. Oke, baik. Jadi, maaf ini koneksinya. Masih bisa didengar, Mas? Siap, monggo Pak Emil. Oke, baik. Ya, jadi mungkin sebagai conclusion begini.
Jawa Timur adalah provinsi yang tulang punggung perekonomiannya ada pada industri. Tapi bukan berarti industri tok itu bisa. Tadi kata Pak Rudi kan, konsumennya Jawa Timur ini juga 40 juta warga Jawa Timur dan warga-warga di provinsi lain ya. Nah, oleh karena itu memang kelancaran perdagangan dan aktivitas masyarakat menjadi penting. Jadi kata kuncinya saya selalu menyampaikan bahwa hari ini kita masih pakai masker. Hari ini kita masih jaga jarak. Tapi insya Allah ini kita lihat bahwa setelah minus 2,30 sekian persen di tahun 2020 dan di 2021 mudah-mudahan kita bisa berkisar 4% pertumbuhan, ya, maka akan membawa ekonomi kita kembali ke level pra COVID-19 bahkan lebih baik sedikit. Nah, itulah kemudian yang kita harapkan bahwa masyarakat jangan pesimis dengan kondisi ini. Solusinya bukan kemudian lepas masker, lupakan prokes, dengan berharap kesejahteraan terwujud. Yang ada COVID melonjak, kita harus membatasi lagi karena nyawa tidak akan pernah bisa menjadi prioritas kedua, selalu prioritas ke satu. Tapi percayalah bahwa masih pakai masker dan masih jaga jarak, itu ekonomi kita bisa tumbuh. Jangan berhenti berkegiatan, jangan berhenti berproduksi, jangan berhenti belanja, lakukanlah itu bahkan dengan tetap menerapkan prokes. Itu maksudnya. Karena kalau itu kita lakukan, insya Allah termasuk Nataru ini. Kenapa orang mungkin berpikir kita close? Enggak ya, sebagai closing Mas Iman, bahwa Nataru ini kita tidak melarang, tapi kita meminta masyarakat semakin disiplin mengikuti aturan yang memang sudah kita terapkan. Artinya kalau kapasitas tempat sudah ditetapkan sekian, ya jangan dilebihi, jangan dilanggar. Makanya petugas kita mobilisasi supaya kepatuhan meningkat. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, Pak Emil, terima kasih. Saya manfaatkan pulang ke Pak Win. Pak Win sebagai pelaku mungkin ada harapan sekaligus masukan untuk pemerintah. Monggo. Iya. Jadi kami berharap untuk di industri ini, di manufacture ini mohon perizinan, Pak. Jadi perizinan ini juga yang perlu diperhatikan, kemudahan dalam kita di dalam perizinannya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin faktor PPNBM Pak otomotif. Ini mudah-mudahan di tahun 2022 pemerintah masih memperlakukan sehingga pasar ini masih bisa bergerak, termasuk PPN DTP Pak perumahan. Dan suku bunga. Suku bunga, siap. Ini, Pak. Pak Rudi ada masukan mungkin pada pelaku sekaligus masyarakat Jawa Timur supaya wis wayahe Pak bangkit. Monggo. Ya, pertama untuk masyarakat dulu ya. Jadi saya sepakat dengan semangat yang diberikan oleh Pak Wagub. Intinya prokes ditegakkan, ekonomi akan bergerak. Yang kedua untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetap konsisten di dalam upaya memberikan bantuan sosial, karena ini adalah mendorong daya beli, sehingga demand side harus tetap kita digerakkan. Kemudian dari sisi supply-nya, tadi saya sampaikan konektivitas terus diperbaiki. Tadi Pak Wagub juga menyampaikan bahwa kita tidak berpikir seperti melebarkan, tapi juga menutup lubang-lubang yang ada di kabupaten kota kita, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan mengganggu masalah distribusi barang dan sebagainya. Intinya supply dan demand harus bergerak. Baik. Pak Rudi terima kasih. Pak Win terima kasih. Pak Emil, maturun Pak Emil untuk kesempatan bergabung dalam program Jatim Bangkit. Mudah-mudahan lancar untuk agendanya. Sekaligus sampai jumpa tahun depan Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi tahun depan dalam program Jatim Bangkit, kembali pada Janu dan Devi. Gusti kula nyuwun saras sing sumoh resik maras. Gusti kula nyuwun tombo ning jiwa segering raga. Gusti kula nyuwun seneng ing mana
di